Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi geografi kelas 12. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur ruang desa dan kota. Struktur ruang desa. Lahan di desa pada umumnya dimanfaatkan sebagai kehidupan sosial dan ekonomi. Penggunaan lahan untuk kehidupan sosial misalnya sekolah, tempat ibadah, rumah, rekreasi, olahraga, dan lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan di dalam perkampungan. Penggunaan lahan untuk kehidupan ekonomi seperti bertani, berkebun, perdagangan, atau beternak yang pada umumnya dilakukan di luar perkampungan. Pola permukiman pedesaan, pola distribusi penduduk desa dipengaruhi oleh kondisi tanah, ketersediaan air, topografi, dan sumber daya alam yang ada di desa. Pola distribusi permukiman desa kaitannya dengan bentang alam dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, pola terpusat. Bentuk permukiman terpusat merupakan permukiman yang mengelompok. Pola permukiman seperti ini banyak dijumpai di daerah yang tanahnya subur, topografi datar, misalnya dataran rendah yang menjadi tujuan penduduk tinggal. Pada daerah yang memiliki sumber air tanah dalam pola permukiman juga terpusat. Ketersediaan air merupakan faktor yang berpengaruh dalam membentuk pola permukiman ini. Penduduk cenderung membuat permukiman yang mengelilingi sumber air. Pola permukiman terpusat juga terjadi pada daerah yang tingkat keamanan dan kenyamanannya rendah. Penduduk cenderung membuat permukiman mengelompok karena keamanan lebih terjamin dibanding memencar. Yang kedua, pola tersebar. Permukiman dengan pola tersebar merupakan bentuk permukiman yang terpencar atau menyebar di daerah desa. Permukiman yang menyebar ini berada di areal pertanian dengan dilengkapi fasilitas pertanian seperti gudang, kandang ternak, penggilingan, dan sebagainya. Permukiman pola terpencar jarang ditemukan di Indonesia. Umumnya terdapat pada negara yang pertaniannya sudah maju. Meskipun demikian, pada daerah dengan kondisi geografis tertentu seperti topografi kasar, tanah subur, dan sumber air mudah memungkinkan penduduk mendirikan rumah secara bebas. Yang ketiga, pola linier atau memanjang merupakan permukiman yang memanjang di kanan dan di kiri jalan, sungai, atau pantai. Penduduk yang mendirikan pola memanjang ini bertujuan untuk mendekati jalur transportasi seperti jalan sehingga memudahkan mobilitas mereka. Pola linier yang mengikuti jalan atau sungai dapat dijumpai pada daerah yang memiliki topografi datar. Pola linier mengikuti alur sungai bertujuan untuk mendekati tempat bekerja seperti nelayan di sepanjang pantai. Yang keempat, pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu. Permukiman dengan pola mengelilingi pusat fasilitas dapat ditemukan di dataran rendah yang memiliki fasilitas umum. Fasilitas tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk, seperti sumber air, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Pola permukiman desa yang satu dengan lainnya sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, sumber air, fasilitas pendukung, sarana transportasi, dan pusat pelayanan. Pola permukiman di dataran tinggi berbeda dengan pola permukiman di dataran rendah. Berbeda pula dengan permukiman di pinggir pantai. Selanjutnya, penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi. Penggunaan lahan desa untuk kegiatan ekonomi terdiri atas lahan pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, peternakan, dan kehutanan. Pola penggunaan lahan di desa didominasi oleh kegiatan pertanian, baik pertanian tradisional maupun yang telah menggunakan teknologi modern. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pertanian berpindah. Merupakan sistem pertanian dengan cara berpindah-pindah atau sweeping cultivation. Sistem pertanian ini dilakukan oleh penduduk desa yang masih tradisional dan menggunakan alat sederhana. Lahan diperoleh dengan cara menebang atau membakar hutan. Pada panen pertama hasilnya memuaskan, namun semakin lama hasilnya akan berkurang. Lahan yang sudah tidak produktif ditinggalkan oleh penduduk untuk mencari lahan yang baru dengan cara yang sama.
Proses demikian akan terus berlangsung sampai suatu saat kembali ke lahan pertanian yang pertama. Lahan pertanian pertama yang telah ditinggalkan telah tumbuh menjadi hutan sekunder. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, siklus kembali ke lahan pertama semakin pendek. Oleh karena itu, sistem lahan berpindah boleh dilakukan dengan ketentuan lahan masih luas, lahan milik bersama, dan penduduk masih jarang. Yang kedua, pertanian menetap. Apabila jumlah penduduk bertambah, lahan pertanian harus diubah menjadi lahan menetap. Hal ini bertujuan supaya sumber daya alam dapat digunakan secara merata dan berkelanjutan. Pertanian menetap dilakukan lebih maju, teratur, irigasi teknik, pemupukan, pemeliharaan, dan menggunakan alat yang sederhana maupun modern. Pertanian dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Pertanian dalam arti luas tidak hanya meliputi kegiatan cocok tanam, tetapi juga kegiatan perkebunan. Sementara pertanian dalam arti sempit merupakan kegiatan bercocok tanam. Struktur ruang kota. Hubungan yang saling mempengaruhi antara tata guna lahan dengan bentuk kota tidak dapat lepas dari sejarah perkembangan kota. Bentuk atau struktur ruang kota mempengaruhi perkembangan kota pada masa yang akan datang. Menurut Kivel dalam Newsrun, kegiatan utama yang berperan dalam perkembangan kota yaitu perdagangan, memiliki kebutuhan tenaga kerja dan konsumen yang spesifik dan berhubungan dengan kegiatan lain. Yang kedua, industri memiliki kebutuhan yang dekat dengan kota untuk alasan kebutuhan tenaga kerja, pelayanan transfer, dan pasar. Yang ketiga, permukiman sebagai penggunaan lahan terbesar suatu kota. Bentuk kota secara keseluruhan dipengaruhi oleh kondisi topografis sebagai tempatnya berada. Bangunan akan mengisi ruang-ruang kosong yang dimulai sepanjang jalan. Struktur ruang wilayah kota yang pertama, teori konsentris. Pertama kali dikembangkan oleh W. Burgess. Dia menyatakan bahwa suatu kota akan terdiri atas zona-zona yang konsentris dan masing-masing zona sekaligus mencerminkan tipe penggunaan lahan yang berbeda. Tipe penggunaan lahan tersebut di antaranya, yang pertama, daerah pusat kegiatan atau Central Business District, merupakan pusat semua kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan informasi. Yang kedua, zona peralihan merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas kota. Yang ketiga, zona perumahan para pekerja. Daerah ini banyak ditempati oleh pekerja yang berpenghasilan rendah yang ditandai adanya rumah berukuran kecil, kontrakan atau kos. Yang keempat, zona permukiman yang lebih baik. Daerah ini merupakan kompleks perumahan penduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Yang kelima, zona para pengelaju. Daerah ini merupakan hinterland atau daerah perbatasan desa dan kota. Penduduk di daerah ini bekerja di kota tetapi tinggal di pinggiran kota. Yang B, teori ketinggian bangunan. Teori ketinggian bangunan diusulkan oleh Bruegel. Bruegel berpendapat bahwa ketinggian bangunan di wilayah kota perlu diperhatikan. Variabel ini menjadi perhatian bagi negara maju karena berkaitan dengan hak setiap orang menikmati sinar matahari dari tempat tertentu. C. Teori sektor. Muncul ide untuk mempertimbangkan variabel sektor pertama kali dikemukakan oleh White. Teori sektor membagi wilayah menjadi 5. Yang pertama, daerah pusat kota atau CBD, terdiri atas pusat ekonomi, sosial, pemerintahan, dan budaya. Yang kedua, zona of Wall Street Lakes Manufacturing, terdiri atas industri kecil dan perdagangan. Yang ketiga, zona permukiman kelas rendah merupakan tempat tinggal bagi pekerja industri di kota dengan penghasilan rendah. Yang keempat, zona permukiman kelas menengah merupakan daerah yang ditinggali oleh penduduk dengan penghasilan tinggi. Yang kelima, zona permukiman kelas tinggi, yaitu permukiman golongan atas. Selanjutnya, teori inti ganda atau pusat kegiatan banyak. Dikembangkan pertama kali oleh C. D. Harris dan F. L. Ullman. Mereka beranggapan bahwa struktur ruang kota tidak tumbuh dalam ekspresi keruangan yang hanya ada satu pusat kegiatan, namun terbentuk secara terus-menerus sehingga terdapat beberapa pusat kegiatan baru yang terpisah.
Struktur ruang kota menurut teori inti ganda, yang pertama pusat kota atau CBD, yang kedua kawasan niaga dan industri ringan, yang ketiga kawasan murbawisma atau permukiman kualitas rendah, yang keempat kawasan madyawisma atau permukiman kualitas sedang, yang kelima kawasan adiwisma atau tempat tinggal kualitas tinggi, yang keenam pusat industri berat, yang ketujuh pusat niaga atau perbelanjaan lain di pinggir kota, yang kedelapan upah kota suburban, yaitu untuk kawasan madyawisma atau adiwisma, yang kesembilan upah kota atau suburban kawasan industri. Pola sentralisasi merupakan pola persebaran penggunaan lahan ruang wilayah kota yang cenderung mengelompok pada suatu lokasi utama. Pada wilayah utama ini merupakan pusat kegiatan penduduk dalam segala aspek. Area tersebut ramai dikunjungi atau dilewati banyak orang pada pagi, siang, atau sore, sementara di malam hari sangat sunyi. Pola desentralisasi merupakan pola persebaran penggunaan lahan ruang wilayah kota yang cenderung menjauh pusat kota. Hal ini dimungkinkan bahwa ruang di pusat kota sudah tidak dapat berkembang karena kepadatan penduduk, tidak tersedianya lahan kosong, harga yang mahal, dan lainnya. Jika kegiatan penduduk menjauhi pusat kota, lama-kelamaan lokasi-lokasi tersebut akan membentuk inti atau nukleus baru. Pola nukleus. Pola ini merupakan pola persebaran kegiatan kota yang mirip dengan pola penyebaran sentralisasi, namun skala ukurannya lebih kecil dengan pusat kota atau inti kota berada di daerah utama. Pola segresi merupakan pola persebaran yang saling terpisah berdasarkan pembagian aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Apabila diumpamakan, pola segresi mirip dengan struktur ruang berdasarkan teori konsentris. Pusat kota atau pusat kegiatan berada di tengah wilayah. Wilayah selanjutnya adalah suburban, kemudian wilayah urban, dan terakhir rural dengan karakteristik tersendiri. Adapun urutan pola segresi ruang kota, yang pertama, pusat kota merupakan pusat kegiatan penduduk, suburban, urban, dan rural area. Yang kedua, suburban merupakan area tempat tinggal para penglaju. Yang ketiga, suburban fringe adalah wilayah yang mengelilingi daerah suburban yang menjadi peralihan kota ke desa. Yang keempat, urban fringe adalah wilayah perbatasan antara kota dan desa dengan sifat yang mirip dengan wilayah kota dalam hal gaya hidup, perilaku, dan lainnya. Yang kelima, rural urban fringe merupakan daerah jalur yang terletak di antara desa dan kota. Yang keenam, rural adalah wilayah pedesaan yang letaknya jauh dari kota. Dan untuk materi pada kali ini kita cukupkan, kita bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.